Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Selamat pagi. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu hadir meskipun ini hari libur. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi praktik kinerja kepala sekolah. Jadi tanpa berbasa-basi, jadi kita langsung mulai saja karena kebetulan ibu pengawas beliau juga menyarankan untuk membuat video saja. Jadi kita mulai saja. Di sini sudah ada layer, sudah ada PPT yang sudah saya buat. Kita akan belajar tentang Kombel, tentang komunitas belajar. Di sini ada kru Kombel Albergan. Terus kita langsung masuk tentang komunitas belajar. Mungkin kemarin dengan Ibu Kon sudah membahas tentang apa itu komunitas belajar. Di sini saya hanya merefresh kembali, mengingat kembali. Mungkin ibu-ibu semua masih mengingat tentang apa itu komunitas belajar. Mungkin ibu-ibu masih ingat itu komunitas belajar apa? Mungkin bisa menjawab. Karena kemarin kita sudah dengan Ibu Kon sudah belajar tentang komunitas belajar. Kita lihat bersama-sama ya. Apa itu komunitas belajar? Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Terus slide yang selanjutnya, apa peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka? Peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka yaitu pertama tentang memfasilitasi belajar bersama dan berbagi praktik baik. Yang kedua, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah atau tantangan belajar murid dengan siklus inquiry, refleksi, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Ini hanya saja saya hanya mengulangi kembali tentang materi yang sudah disampaikan Ibu Kon waktu observasi kepala sekolah. Terus dari peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka ada dua, itu memfasilitasi belajar bersama dan berbagi praktik baik. Kita ingin bertanya sharing bersama-sama. Mungkin dari dua peran komunitas belajar dalam implementasi kurikulum merdeka ini, apakah di lembaga kita ini poin yang pertama itu kita sudah tindak lanjutkan atau mungkin sudah kita laksanakan dalam lembaga kita? Kalau untuk memfasilitasi belajar bersama itu sudah, tapi mungkin berbagi praktik baiknya itu mungkin belum. Mungkin ada yang lain. Baik, kalau dari saya itu perkembangan mengenai komunitas belajar kita itu perkembangannya semakin hari yang sudah semakin membaik. Banyak hal yang kita sering berkumpul bersama dan kita belajar hal apa saja, entah yang dari dinas atau entah yang kita pelajari sendiri atau kita ikut webinar. Besoknya pasti kita berbagi kekurangan di dalam Kombel kita itu. Kita belum berbagi praktek baik dari masing-masing guru. Ada hal-hal baik itu, ada hal-hal yang lebih yang kita miliki, hanya kita kurang berbagi fokus pada pembelajaran. Misalnya pembelajaran kita di dalam kelas, masalah itu belum ada. Baik, terima kasih Ibu atas sharing dan masukannya. Mungkin dari Ibu Kamila.
Oke, tadi Kak Ibu Susan sudah mengatakan bahwa kita sudah melakukan kegiatan tersebut. Ibu Pong juga mengatakan seperti itu, tapi masih ada kekurangannya. Itu kita belum bisa berbagi praktik baik dalam hal proses pembelajaran. Jadi mungkin di tahun ajaran baru ini mungkin kita bisa memperbaiki bersama-sama dalam poin pertama ini. Terus poin yang kedua tentang memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah atau tantangan belajar murid dengan siklus inquiry, refleksi, perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Mungkin di lembaga kita ini mungkin apakah kita sudah menerapkan atau bagaimana? Kalau memang sudah menerapkan, itu kegiatannya itu seperti apa dan pelaksanaannya itu seperti apa? Mungkin ibu-ibu bisa sharing dari tindak lanjut yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Pon. Kali ini saya hanya meneruskan kembali apakah mungkin sudah ada tindak lanjut dari lembaga kita mengenai dua poin tersebut. Baik, untuk membahas diskusi pemecahan masalah. Selama ini ya pernah kita berdiskusi masalah, tetapi yang masalah pada fokus kan ada bermacam-macam masalah menyangkut perkembangan anak didik, itu masalah kita yang dengan asesmen, mulai dari pengumpulan sampai dengan menyusun rapor. Terus itu yang di perencanaan pembelajaran itu kalau menurut saya masih masalah besar. Kita sudah merencanakan apa yang akan kita buat, tetapi di dalam menerapkannya itu kadang kita lupa untuk menyiapkan hal-hal apa yang akan kita buat untuk anak-anak didik kita, sehingga capaian pembelajaran kadang masih mengalami kesulitan untuk beberapa anak. Seperti contohnya ini yang anak-anak yang mengalami obesitas, itu penanganan anak itu seperti apa, terus di dalam mendesain perencanaannya itu seperti apa, supaya di dalam melaksanakan kita tidak bisa menyamakan untuk semua anak. Nah, bagaimana untuk anak-anak itu? Terus bagi anak-anak yang penanganan untuk obesitas, anak-anak yang berkebutuhan khusus yang punya kelainan misalnya terlalu super aktif. Nah, itu bagaimana penanganan kepada mereka sehingga mereka itu bisa mengikuti apa yang kita berikan. Itu merupakan suatu masalah, dan masalah itu saya rasa kita belum berdiskusi bersama kira-kira bagaimana kita caranya untuk menangani anak-anak itu tersebut. Menurut saya mungkin hanya seperti ini. Nah, kadang anak-anak itu tidak bisa, itu terlalu, maksudnya membuat anak mungkin merasa diri tidak nyaman. Nah, itu yang membutuhkan jawaban dari teman-teman yang lain, bagaimana cara penanganannya supaya dalam mendesain perencanaan pembelajaran kita bisa dan mengatasi anak-anak yang seperti itu. Berarti mendesainnya itu seperti apa supaya anak itu bisa, karena apa, kalau kita sudah belajar bersama, semua anak itu mau semua dengan kita, tidak ada sana yang mau dengan guru itu, saya mau hanya guru itu, karena apa, kita belum seperti itu. Jadi ada anak-anak yang saya tidak mau, dia maunya hanya dengan guru itu, dia maunya dengan guru itu, karena kita kan mau supaya anak merasa nyaman. Kita menciptakan suatu lingkungan yang nyaman buat anak. Nah, di situ yang kita harus diskusi bersama. Mungkin secara garis besarnya kan di sekolah kita ini kan ada anak yang juga yang berkebutuhan khusus yang sekolah di sini. Mungkin perencanaan itu mungkin dalam proses pembelajaran itu mungkin ada perbedaan penanganan. Ketika anak yang biasa kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Terus anak yang berkebutuhan khusus ini kita juga bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi ketika memberikan pembelajaran, anak yang berkebutuhan khusus tidak merasa, oh kayaknya saya tidak bisa
diasingkan seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Kon. Mungkin dari balik kelas yang lain. Saya tanggapi dari buku yang menyangkut perencanaan. Ini itu benar juga. Sedikit saja tambahan dari saya mengenai anak yang berkebutuhan khusus yang obesitas itu. Itu kan ada di kelas saya, anak-anak saya. Pengalaman saya selama ini, anak itu baik juga, tidak merepotkan juga, dia cepat beradaptasi dengan teman-temannya yang lain. Cuman kendalanya ini, dia itu harus satu guru untuk menangani anak itu sehingga tidak mengganggu kegiatan pembelajaran kelas itu. Selama 6 bulan dengan saya rasa ada perubahan dan dia bisa menyelesaikan, tetapi harus 2 guru. Maksudnya ke depannya seperti itu, karena dia juga pingin seperti teman-temannya yang lain. Jadi pas belum ada giliran dia langsung ambil, punya temannya langsung diambil. Dia pingin juga, tapi kan kita harus mendidik anak itu sabar menunggu giliran. Dia tidak mau langsung resmi. Dia juga pintar untuk mengerjakan apa walaupun dia tidak sempurna dengan teman-temannya yang lain. Jadi maksud saya ke depannya itu maksudnya satu guru lagi atau kalau seandainya bisa untuk menangani anak itu. Itu saja saya kembali. Jadi berarti dari permasalahan yang sudah ada ini, berarti poin 1, poin 2 ini mungkin kita sudah melakukan, sudah pernah bahas gitu, tapi belum kita terapkan dalam lembaga kita. Mungkin saya bisa melihat dari poin kedua ini dalam Kombel ya, memfasilitasi diskusi untuk memecahkan masalah antara belajar murid dengan siklus inquiry. Kombel itu kan berperan untuk kita para guru bersama-sama untuk membahas atau memecahkan suatu permasalahan yang ada di lembaga kita ini untuk kepentingan para didik kita dan lembaga kita. Tetapi mungkin yang saya lihat selama ini tentang poin kedua ini memang kita berdiskusi mungkin ketika jam anak-anak pulang kita pernah berdiskusi tentang kendala-kendala yang kita alami. Tetapi dari tentang refleksi perencanaan terapan dan evaluasi mungkin sangat kurang menurut saya. Sangat kurang karena kita dalam 1 minggu pembelajaran itu kan di hari Sabtu kita bisa ambil di hari Sabtu dan kita bisa melakukan refleksi. Setelah refleksi itu kita bisa melakukan perencanaan. Dan setelah perencanaan itu dari hari Seninnya itu kita bisa melakukan penerapan. Dan setelah itu ketika hari Senin selesai di hari Sabtu kita lakukan evaluasi. Seperti apa yang kita lakukan dari refleksi sampai evaluasi berjalan. Mungkin menurut saya itu masih minim sekali dalam kegiatan Kombel kita ini ya. Ini bisa menjadi catatan untuk kita di tahun ajaran berikutnya. Jadi berjalan terus. Jadi apa yang kendala yang kita hadapi kita bisa diselesaikan, mungkin tidak langsung tapi bisa diselesaikan sedikit demi sedikit pasti bisa. Berarti ini dari poin subjek ini kita sudah bisa melakukan tapi belum terlalu intens, belum terlalu ke intinya seperti itu. Terus yang selanjutnya tentang sumber belajar kurikulum merdeka bagi komunitas belajar. Itu ada PMM, webinar, terus website kurikulum, sama sumber belajar lainnya. Mungkin untuk bagi saya sendiri dulu ya, untuk PMM ini mungkin saya juga hadap untuk membuka PMM ini. Karena saya merasa tidak ada inisiatif dalam diri saya ini terhadap saya. Dan PMM ini saya rasa apa yang kendala yang ada di lingkungan lembaga kita ini maupun untuk diri saya sendiri, semuanya itu sudah ada jawaban dalam PMM ini. Mungkin jujur saja yang saya lihat yang paling rajin untuk dalam PMM ini yang untuk mengajak kami bersama supaya kami bisa harus buka PMM, belajar di PMM itu banyak semua seminar-seminar yang kita ada itu dari Ibu Kon, karena beliau
memang menyarankan kami untuk bersama-sama belajar di PMM, karena semua yang ada di PMM itu tuh ada lengkap, yang mau kita cari itu ada semuanya di situ. Jadi mungkin saya ingin bertanya ke ibu-ibu guru semua yang ada di sini, dari sumber belajar yang sudah disediakan di kurikulum Merdeka ini, mungkin PMM, mungkin kan PMM sudah disediakan dari pemerintah. Kalau webinar itu mungkin dari kita sendiri yang kita mau ikut. Terus ada website kurikulum itu juga sudah disediakan dari pemerintah. Apakah kita sudah pergunakan dengan sebaik-baik mungkin? Atau memang kita lepas saja, tidak pernah membuka PMM atau mungkin website lainnya seperti kurikulum ini, terus mungkin ada webinar lain itu ketika ketika kita mau membutuhkan sertifikat baru kita mengikuti seminar-seminar seperti itu. Baik, saya akan menjawab kalau sudah belajar. Puji Tuhan, pemerintah sudah menyiapkan sudah belajar kita, yaitu PMM. Dari PMM itu banyak hal yang kita belajar. Yang pertama, saya biasa membuka di PMM itu misalnya penyusunan KSP. Saya buka belajar di situ, terus itu saya amati dan tiru apa yang akan saya buat. Dari penyusunan kurikulum KSP kita itu saya tiru, mengamati, terus itu baru saya kolaborasi, saya meniru apa yang sudah ada itu. Apa yang sudah ada itu saya buat sendiri lagi, kembangkan sendiri lagi, itu di KSP. Sedangkan untuk di perencanaan pembelajaran pun sama. Saya melihat modul-modul yang ada di dalam di sana. Saya mau membaca dulu bagaimana kita membuat perencanaan pembelajaran. Dari pertama kita buat apa dan apa. Setelah itu saya mulai membuka modul yang ada di dalam. Setelah modul saya buka, saya merasa yang ini nyaman buat saya. Saya rasa ini saya bisa untuk saya buat, saya mengambil untuk contohnya. Saya ikuti, saya buat. Saya meniru apa yang sudah ada contoh yang ada di dalam itu, beberapa contoh modul. Dan juga penilaian pun sama, asesmen, mulai dari asesmen awal, asesmen formatif dan sumatif. Formatif kan ada 4 penilaian, mulai dari checklist, anekdot, itu juga saya lihat di dalam. Saya amati, saya tiru. Oh, yang ini bagus, kalau itu saya buat itu. Terus itu sumatif juga begitu, saya lihat. Oh, yang baik itu kalau saya ikut webinar, ada ini. Setelah saya mengikuti webinar, saya buka kembali di PMM. Sumatif rakor itu seperti apa? Langkah kita menyusun narasi, menyusun rakor itu seperti apa? Jadi saya itu, dan puji Tuhan, saya rasa membantu, dan saya bisa bukan sudah 100%, tapi ya lumayan lah. Saya bisa melakukan pekerjaan. Saya sebagai seorang Tapi dari pernyataan Ibu berarti beliau memang benar-benar menggunakan sumber belajar yang sudah disediakan pemerintah, salah satunya adalah PMM. Mungkin dari ibu guru lainnya mungkin bisa memberikan pendapat tentang sumber belajar yang sudah disediakan pemerintah pada kurikulum Merdeka ini di komunitas belajar kita. Mungkin dari saya, untuk PMM sendiri itu disediakan oleh pemerintah. Untuk pengalaman selama ini, saya pernah buka tapi tidak sesering mungkin. Palingan kalau untuk mau melihat perencanaan untuk di modul ajar atau di asesmen itu, saya palingan hanya melihat saja. Saya tidak seperti yang Ibu ngomong tadi, dia meniru. Kalau dia meniru apa yang ada di dalam PMM itu, terus dikembangkan sesuai dengan lembaga. Kalau pribadi saya, selama ini saya hanya melihat saja PMM itu modul ajarnya seperti ini, tapi saya tidak mengembangkan seperti yang Ibu ngomong tadi. Terus kalau sumber belajar yang lainnya itu, mungkin setelah dari Ibu Pon sering ikut Zoom atau webinar, dia sering berbagi. Jadi dari Ibu Pon dia berbagi, mungkin saya atau teman-teman guru lain kami mengikuti saran
yang dia dengar atau dia amati di PMM atau di Zoom. Oke, sudah. Oke, baik. Jadi dari secara keseluruhannya yang bisa tangkap, berarti dari segi belajar kurikulum merdeka ini di lembaga kita itu masih minim ya, masih minim untuk kita mengkonsumsi apa yang sudah disediakan pemerintah seperti PMM dan lain sebagainya. Dan webinar-webinar itu juga sangat minim untuk kita. Mungkin kalau kita mungkin minim, tapi kalau untuk Ibu Kon mungkin sudah sering kalau beliau langsung masuk ke dalam grup semuanya seperti itu. Terus kenapa kita minim dalam mengkonsumsi apa yang sudah disediakan pemerintah tentang PMM itu? Karena salah satunya tentang gaptek. Iya, ya, ada guru-guru yang memang tidak bisa mereka mengoperasikan atau membuka PMM tersebut, sehingga mereka membutuhkan bantuan guru-guru lain. Dan mungkin ada guru-guru lain yang mempunyai kesibukan masing-masing, jadi mereka yang membutuhkan itu tertinggal seperti itu. Jadi karena sudah tidak tahu, ya sudah, mau bagaimana lagi seperti itu. Jadi mungkin ini di semester 2 ini mungkin kita bisa lebih pergunakan lagi apa yang sudah disediakan pemerintah, seperti yang sudah dikatakan Ibu Kon, apa yang kita butuh semuanya itu sudah ada di dalam. Kayak bagaimana niat kita untuk membuka, melihat dan membaca. Kalau kita guru juga sangat minim sekali dengan literasi. Kalau sudah buka sedikit sudah malas seperti itu. Mungkin bisa jadi PR kita untuk di Kombel kita, nanti bisa kita bahas bersama-sama. Ada 3 ide besar dalam komunitas belajar. Yang pertama itu berfokus pada pembelajaran. Berfokus pada pembelajaran itu misalnya seperti apa? Apakah pembelajaran itu hanya berfokus pada anak? Mungkin kan dalam kurikulum mereka ini pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi anak yang bisa menentukan mereka mau belajar sendiri, mau memilih permainan tersendiri. Mungkin dari poin yang pertama itu berfokus pada pembelajaran. Mungkin apa yang ibu-ibu guru sudah berikan kepada anak dari poin yang pertama ini. Berfokus pada pembelajaran itu yang pertama, itu fokus pada misalnya menggeser kita punya pikiran satu guru dari mengajar menjadi belajar. Kita harus geser itu. Yang kedua, dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari. Terus itu untuk membantu dan memastikan seluruh murid belajar dengan optimal. Itu guru itu perlu apa? Menyampaikan apa yang perlu dipelajari oleh murid, memantau perkembangannya, terus itu memberikan dampingan dan bimbingan, memperluas dan memperdalam pembelajaran. Terus itu dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik, ya, agar memastikan seluruh murid itu belajar. Apa yang diharapkan untuk murid belajar? Bagaimana kita tahu bahwa setiap murid itu dia belajar? Itu kita, dan bagaimana kita memperkaya pembelajaran murid yang sudah mahir. Sekarang yang menjadi PR buat saya rasa juga ini juga agak berat. Karena apa? Saya sudah untuk di semester 2 saya sudah memilah anak yang mahir, sedang dan kurang. Dan saya sudah memikirkan yang mahir itu kira-kira saya mendesain pembelajaran yang seperti apa, yang sedang seperti apa, dan yang kurang itu yang itu perlu penanganan khusus dari saya. Supaya dari yang kurang itu dia bisa naik ke level atas seperti itu. Berarti mungkin yang dari apa yang sudah dibicarakan sampai ke Ibu Kon itu saya juga pernah alami. Jadi kan saya memegang di TKA banyak anak yang memang sudah mereka itu sudah bisa semua, tetapi ada anak yang memang tidak bisa. Dan di saat itu saya juga merasa kewalahan. Bagaimana saya memberikan pembelajaran kepada anak yang sudah bisa dan anak yang belum. Nah, itu merupakan satu PR juga bagi kita guru-guru. Jadi ketika itu juga, jadi kayak untuk sekarang mungkin banyak sekali, jadi saja kita masuk kelas masuk saja, tidak ada persiapan.
sudah dalam kelas kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Anak yang sudah bisa kita harus kasih apa, anak yang belum bisa kita harus seperti apa. Karena memang tidak ada persiapan apa yang dari rumah, dan nanti anak saya, di sekolah saya harus memberikan pelajaran atau materi apa yang harus kita kasihkan ke anak kita. Seperti itu. Mungkin dari Ibu Karmila. Kalau saya selama 1 semester ini memang sesekali saja saya menyiapkan alat peraga atau setting kelas. Tetapi saya punya catatan khusus atau buku saku. Berarti hari ini saya pembelajaran seperti ini. Cuma alat peraganya itu pas mau belajar dulu baru atau datang paginya baru saya siapkan, baru saya setting di atas meja. Terus mengenai memilah anak yang mampu dan belum mampu itu mulai saya dari awal itu saya sudah bilangkan anak yang sudah dan yang belum. Terus pembelajarannya yang anak yang sudah seperti Ibu Kon katakan tadi yang level atas itu saya memberikan pembelajaran atau tantangan, soal-soal yang tantang untuk dia. Contoh, yang teman-temannya lain 1 sampai 5 belum. Dia ini sampai 100, dia sudah bisa. Sedangkan itu baru di semester 1. Di kelas saya ada 3 anak yang sudah level atas saya. Sudah bisa membaca juga. Jadi anak yang belum bisa, yang belum muncul, itu mereka posisinya di atas meja. Kenapa di atas meja? Supaya mereka fokus dengan tugas yang diberikan oleh saya atau diberikan oleh guru. Nah, anak yang levelnya atas, dia tertib orang dan dia fokus apa yang dikerjakan, yang diberikan pekerjaan dari gurunya. Dia menyelesaikan cepat juga dan benar. Jadi anak-anak itu saya sudah bisa memilah di semester 1 itu, saya sudah bisa memilah mereka yang belum dan yang sudah level atas. Jadi memang keseharian saya selama ini semester 1 kayak seperti Ibu Kepala Sekolah tadi bilang tidak ada persiapan. Saya ada persiapan, cuma seperti buku saku tadi. Kegiatan yang akan saya bawakan, apa yang saya akan bimbing anak saya hari ini saya sudah siapkan. Cuma setting kelasnya ini kurang, bukan saya tidak setting tapi kurang. Itu saja kembali. Terima kasih. Mungkin Ibu Susan. Lanjut ke Iya. Yang kedua ada tentang budaya kan? Atau langsung next yang membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Nah, kolaborasi itu kan kerjasama. Apakah dalam lembaga kita ini kita sudah merasa kita sudah bekerja sama? Atau memang sendiri-sendiri? Saya wali kelasnya di TK A1, berarti saya tanggung jawabnya hanya di A1. Anak yang lain yang sudah terserah dan wali kelasnya masing-masing. Contoh kecilnya seperti itu. Apakah mungkin membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif ini sudah kita terapkan di lembaga kita? sebenarnya sih sudah, tapi masih ada bau sedikit saja ya. Kita masih belum, itu merupakan tanggung jawab individu ya. Misalnya perkembangan belajar murid itu kan harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetapi kita masih berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab saya, murid saya, tanggung jawab saya. Sebenarnya pemikiran itu sebenarnya masih keliru. Nah, itu mungkin untuk kita semua. Oh, saya punya, jadi saya punya. Dia punya ya, dia punya. Tanggung jawab kerjasama dan tanggung jawab kolektif. Kolektif berarti kita bersama. Tanggung jawab kita bersama untuk murid yang ada di dalam sekolah itu, di lembaga ini. Berarti tanggung jawab kita semua. Misalnya, oh dia ini berbeda, keras sekali. Ini kenapa? Iya, kau punya siswa. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tapi saya melihat bagus ya perkembangannya. Selama 6 bulan sudah bagus, hanya masih membutuhkan kita harus bekerja sama. Itu misalnya dari ketertiban dari setiap masih sudah ada kelas yang nampak. Misalnya ketika kami punya kelas ada yang saya juga pikir dalam doa saya itu Tuhan Yesus bagaimana ini menangani dia di sini, ini
bisa lagi tinggal 6 bulan ini, tapi saya akan ya berusaha. Saya harus bisa. Bagaimana caranya? Saya harus bisa. Kelas A masih ada, tapi ada kelas A. Kalau yang pengalaman saya masuk A1, A2. Kalau tertib A2 oke. Tertib A1 masih ada anak yang aduh. Nah itu yang menjadi tanggung jawab kita besar. Jadi bukan hanya ini, ini menjadi nanti tanggung jawab itu bukan milah tidak. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah seperti yang di B2, isi itu tanggung jawab bagaimana kita cari solusinya. Kira-kira seperti apa? Ya memang agak susah sih. Ya kita berusaha, semoga kita bisa menangani anak-anak yang seperti ini. Karena itu adalah tanggung jawab kolektif. Budayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif bersama. Mungkin dari Ibu Bapak mengatakan sudah, tapi lebih secara detail lagi dalam hal kolaborasi dan kerjasamanya itu lebih ditekankan lagi. Jadi yang terakhir itu berorientasi pada hasil belajar, pembelajaran murid. Mungkin di TK itu seperti apa ini pembelajaran murid? Orientasi pada hasil pembelajaran murid itu. Kalau di SD kan mungkin dengan ranking apa, terima rapor. Memang kita terima rapor, tapi kita tidak ada rankingan. Kalau untuk hasil belajar ini yang pertama kita mengumpulkan. Di sini saya terus terang satu rasa maksudnya kemauan mereka belajar tinggi sekali. Dari yang kurikulum 13 menuju ke kurikulum merdeka. Walaupun jatuh bangun penilaiannya masih agak salah, masih ada, tapi ya maksudnya kemauan kita itu ada. Keren, makanya saya salut dengan saya punya teman-teman ini luar biasa. Dari yang tidak tahu berusaha harus tahu, harus bisa. Mereka harus buat apa dari mengumpulkan asesmen-asesmen yang ada. Dari asesmen walaupun tidak spontan mereka punya catatan. Setiap kali kelas itu mereka punya catatan sehingga di asesmen sumatif, asesmen mereka mampu. Jadi saya rasa yang berorientasi pada hasil belajar itu untuk teman-teman ini sudah luar biasa. Sudah mereka sudah mengumpulkan, mereka sudah walaupun belum maksimal, tetapi kemauan mereka untuk belajar amat sangat tinggi. Mereka belajar ini salah, walaupun ini masih baru 13. Oh iya kemarin kami akan berusaha betul-betul berkembang. Tapi saya mohon tingkatkan terus teman-teman, lebih adik-adik ini tingkatkan terus. Pasti ke depan adik-adik ini pasti sukses, pasti bisa. Saya yakinnya mereka mungkin lebih dari kami yang senior. Saya sudah mengamati mereka punya kemauan besar sekali dan mereka pasti akan lebih dari kami yang senior. Buktinya apa? IT mereka sudah lebih dari kami, lagi lewat. Saya kan kurang ajar, mereka sudah lewat dari kami. Padahal kemarin mereka tidak bisa belajar dari kami. Sudah bagus sekali. Adik-adik dari tempat ini saya jempol. Saya terus terang saya jempol. Kalau saya omong ini saya mau nangis. Dan saya merasakan inilah adik-adik saya. Mungkin persiapan kami untuk pensiun mereka bisa. Tetapi jangan dulu merasa ini bisa. Saya bilang teman-teman adik-adik lebih banyak belajar. Nanti ke depan kami di belakang, adik-adik di depan. Kami yakin adik-adik bisa. Adik-adik pasti bisa dan adik-adik pasti lebih dari kami. Belajar dan belajar. Mungkin hanya itu. Terima kasih, luar biasa. Berarti yang prioritas pada hasil belajar ini sudah ada perubahan yang luar biasa. Mulai dari mengumpulkan sampai dengan ya semuanya sudah bisa mereka mengumpulkan, menggunakan bukti dari kumpulannya itu ada terus mereka sudah bisa. Jadi kita langsung saja tentang cara membangun komunitas belajar. Maka sudah dibahas dengan pertama tentang pembentukan kecil pada komunitas. Saya untuk membangun kita sudah bangun, jadi saya lagi lewat. Sudah buat Oke, sudah lagi lewat saja. tentang struktur Sudah organisasi. sudah Struktur organisasi itu ada berganti
visi misi ini. Sudah. Oke, lanjut. Tujuan Sudah. program OMB. Sudah. Terakhir tentang rapor pendidikan. Jadi kita lihat bersama-sama kenapa rapor pendidikan itu kita bahas. Karena ini merupakan PR untuk kita dalam pemilu kita. Karena kita bisa lihat bersama-sama ada rapor pendidikan yang merah tentang kemitraan dengan orang tua. Itu jadi PR di dalam pemilu kita di lembaga kita. Kita lihat bersama-sama. Ini itu rapor pendidikan ini.